Ketenangan bukan hanya soal menahan diri dari amarah. Ini adalah bentuk kecerdasan. Kemampuan untuk tetap berpikiran jernih ketika segalanya di luar kendali. Dunia ini penuh dengan gangguan, tekanan, dan ketidakpastian. Setiap hari kita dihadapkan pada situasi yang bisa membuat kepala meledak. Kemacetan, konflik sosial, berita buruk, atau sekadar komentar menyebalkan di media sosial. Tapi di tengah semua itu, ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, yaitu respons kita. Dalam filsafat Stoikisme, Marcus Aurelius dan Epictetus mengajarkan satu hal yang sederhana, tapi sangat sulit dilakukan, mengendalikan pikiran sendiri. Mereka percaya bahwa ketenangan bukan hanya kebajikan, tapi juga kekuatan. Dan itu masuk akal. Saat kita kehilangan kendali, kita jadi mudah dimanipulasi. Kita mengambil keputusan bodoh. Kita bertindak impulsif dan akhirnya menyesal. Tapi mereka yang tetap tenang, mereka yang bisa mengendalikan pikirannya sendiri, mereka punya kekuatan yang bahkan dunia pun sulit menggoyahkan. Tapi, bagaimana cara melatih pikiran agar tetap tenang dalam situasi apapun? Bagaimana caranya agar tidak terbawa arus emosi saat dunia di sekitar kita sedang kacau? Tetaplah di sini sampai akhir. Kita akan membahasnya secara mendalam dengan cara yang tidak biasa. Sebelum kita mulai, jangan lupa berlangganan. Karena di sini, kita tidak hanya membahas teori. Kita memahami bagaimana pikiran manusia bekerja. Sekarang, mari kita mulai. Poin pertama, kehilangan kendali adalah sebuah pilihan. Bayangkan kamu sedang mengemudi di jalan yang ramai. Tiba-tiba seseorang menyerobot jalur tanpa memberi tanda. Detik itu juga, kamu merasakan gelombang emosi naik ke kepala. Jantungmu berdegup lebih cepat, rahang mengeras, tangan mencengkeram kemudi. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi di sini. Kamu bisa membunyikan klakson keras-keras, meneriakkan sumpah serapah, atau bahkan mengejar mobil itu dengan penuh amarah. Atau kamu bisa menarik napas dalam-dalam, mengendurkan genggaman, dan berkata dalam hati, "Tidak apa-apa, itu bukan urusanku. Ini bukan sekadar pengendalian diri. Ini adalah pilihan." Kehilangan kendali tidak pernah terjadi begitu saja. Kita selalu punya jeda, meskipun hanya sepersekian detik, untuk memutuskan bagaimana kita akan merespons. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, cuaca, orang lain, kejadian tak terduga, tapi kita selalu punya kendali atas diri kita sendiri. Dan dalam banyak kasus yang kita anggap sebagai kehilangan kendali, sebenarnya hanyalah keputusan yang kita buat secara impulsif tanpa menyadarinya. Tapi tentu saja ini tidak mudah. Ketika amigdala, bagian otak yang memproses emosi, mengambil alih, kita seolah kehilangan kesadaran. Pikiran kita kabur dan tubuh merespons secara otomatis. Marah, panik, takut. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang diwariskan oleh evolusi. Masalahnya, mekanisme ini seringkali lebih banyak merugikan daripada membantu di dunia modern. Misalnya, ketika seseorang berkata sesuatu yang menyakitkan, ada dorongan instan untuk membalas. Tapi apakah membalas akan membuat situasi lebih baik? Apakah kata-kata kita akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Banyak orang percaya bahwa kehilangan kendali adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Aku memang orangnya gampang marah. Atau, aku nggak bisa nahan diri kalau sudah kesal. Tapi coba pikirkan, apakah benar kita tidak bisa menahan diri? Atau sebenarnya kita hanya tidak pernah benar-benar mencoba? Lihatlah seseorang yang sedang berdebat sengit dengan pasangannya. Nada suara mulai meninggi, ekspresi wajah memanas, lalu tiba-tiba ponsel berbunyi, mungkin dari bos atau orang tua. Dalam sekejap, nada suara berubah.
Tiba-tiba orang itu bisa berbicara dengan tenang dan sopan. Ini bukti bahwa kehilangan kendali bukan sesuatu yang tak terhindarkan. Kita bisa menahan diri jika kita benar-benar menginginkannya. Tapi mengapa kita sering memilih kehilangan kendali? Karena itu terasa lebih mudah. Mengikuti emosi lebih gampang daripada menahannya. Melepaskan kemarahan memberikan kepuasan instan. Otak kita melepaskan dopamin ketika kita melampiaskan emosi, membuat kita merasa lebih baik, setidaknya untuk sementara. Namun, harga yang kita bayar seringkali lebih mahal dari yang kita sadari. Pernahkah kamu mengirim pesan dalam keadaan marah, lalu menyesalinya beberapa jam kemudian? Atau mengatakan sesuatu yang kasar di tengah emosi hanya untuk berharap bisa menariknya kembali? Kehilangan kendali hampir selalu membawa konsekuensi yang lebih buruk daripada yang kita duga. Di sisi lain, mereka yang mampu tetap tenang di saat-saat sulit seringkali memiliki keunggulan yang luar biasa. Bayangkan, seorang pemimpin yang tetap stabil di tengah krisis, seorang atlet yang tetap fokus meskipun mendapat tekanan besar, atau seorang negosiator yang bisa mempertahankan ketenangan saat lawannya kehilangan kesabaran. Mereka tidak lebih kuat secara fisik, tetapi mereka lebih kuat secara mental. Lalu, bagaimana cara melatih diri agar tidak mudah kehilangan kendali? Pertama, sadari bahwa emosi adalah sesuatu yang datang dan pergi. Rasa marah, takut, atau frustrasi bukanlah bagian dari dirimu. Mereka hanyalah reaksi kimia di otak yang akan berlalu jika kamu tidak memberinya bahan bakar. Kedua, berikan jeda. Ketika dorongan untuk bereaksi muncul, tunggulah sebentar. Hitung sampai 5. Tarik napas dalam. Latihan sederhana ini memberi waktu bagi korteks prefrontal, bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, untuk mengambil alih dari amigdala yang reaktif. Ketiga, ubah perspektif. Setiap kali seseorang membuatmu marah, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Atau, apakah ini akan berarti sesuatu dalam 5 tahun ke depan? Sebagian besar hal yang membuat kita kehilangan kendali hanyalah gangguan kecil yang tidak layak untuk mengorbankan ketenangan kita. Keempat, latih respons yang lebih baik. Jika kamu tahu bahwa situasi tertentu sering membuatmu kehilangan kendali, persiapkan cara lain untuk merespons. Misalnya, jika kamu sering terpancing dalam debat, biasakan untuk bertanya lebih banyak daripada berargumen. Jika lalu lintas membuatmu stres, coba dengarkan musik yang menenangkan atau podcast yang kamu sukai. Terakhir, ingat bahwa tidak ada yang bisa membuatmu kehilangan kendali tanpa izinmu. Orang lain bisa bertindak seenaknya, tetapi reaksi yang kamu pilih adalah tanggung jawabmu sendiri. Setiap kali kamu berhasil tetap tenang dalam situasi sulit, kamu bukan hanya membuktikan kekuatanmu kepada orang lain, tetapi juga kepada dirimu sendiri. Kehilangan kendali memang terasa seperti sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi kenyataannya, setiap kali itu terjadi, kita sedang membuat pilihan. Dan jika kita bisa memilih kehilangan kendali, kita juga bisa memilih untuk tetap tenang. Poin kedua, kendalikan pikiran Anda atau biarkan pikiran mengendalikan Anda. Bayangkan, kamu sedang duduk sendirian di sebuah ruangan yang sepi. Tidak ada suara, tidak ada gangguan, hanya kamu dan pikiranmu sendiri. Tiba-tiba, berbagai bayangan mulai bermunculan di kepalamu, kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, atau bahkan rasa takut akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dalam momen seperti ini, siapa yang sebenarnya mengendalikan siapa? Apakah kamu yang mengarahkan pikiranmu, atau justru pikiranmu yang memegang kendali penuh atas dirimu? Biasanya, kita mengira bahwa semua yang terjadi di kepala kita adalah kebenaran. Tapi kenyataannya, pikiran itu seperti air. Jika dibiarkan tanpa kendali, ia bisa berubah menjadi badai yang menghancurkan.
Tapi jika diarahkan dengan benar, ia bisa menjadi aliran yang menenangkan. Ini sebabnya filosofi Stoikisme selalu menekankan pentingnya mengendalikan pikiran. Saat seseorang tidak bisa mengontrol pikirannya, dunia luar akan mengambil alih. Ucapan orang lain bisa langsung memengaruhi emosinya. Perubahan kecil dalam hidup bisa membuatnya gelisah. Sedangkan mereka yang bisa mengendalikan pikirannya tetap tenang, tidak peduli seberapa kacau keadaan di luar sana. Pikiran seringkali menciptakan ilusi. Pernahkah kamu merasa sesuatu buruk akan terjadi, padahal sebenarnya tidak ada bukti yang jelas? Atau merasa seseorang membenci kamu hanya karena ekspresi wajahnya terlihat berbeda? Semua ini hanyalah hasil dari pikiran yang tidak terkendali. Ada satu kebiasaan yang sering membuat orang terjebak dalam siklus negatif ini. Terlalu banyak mempercayai apa yang dipikirkan tanpa mempertanyakannya. Misalnya ketika merasa tidak cukup baik, langsung percaya begitu saja tanpa mempertanyakan apakah itu benar. Atau saat merasa gagal, langsung menyimpulkan bahwa semuanya sudah berakhir, padahal mungkin hanya butuh sedikit waktu dan usaha lagi. Ketika kita tidak bisa mengendalikan pikiran, kita rentan terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Misalnya, seseorang yang membaca berita negatif sepanjang hari akan lebih mudah merasa cemas, bukan karena dunia benar-benar lebih buruk, tapi karena pikirannya terus dipenuhi hal-hal negatif. Lalu bagaimana caranya agar pikiran tidak menguasai kita? Pertama, sadari bahwa tidak semua pikiran layak dipercaya. Anggap saja pikiran itu seperti seseorang yang suka berbicara tanpa henti di dalam kepala kita. Kita bisa mendengarkannya, tapi tidak harus selalu setuju dengannya. Kedua, perhatikan pola pikir yang sering muncul. Jika ada pikiran negatif yang berulang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Atau hanya perasaan sesaat? Kadang, hanya dengan menyadari bahwa itu hanyalah pikiran, kita sudah bisa melemahkan pengaruhnya. Ketiga, latih kesadaran terhadap saat ini. Seringkali kecemasan datang dari memikirkan masa depan yang belum terjadi atau masa lalu yang sudah berlalu. Jika bisa fokus pada saat ini, kita bisa mengurangi beban pikiran yang tidak perlu. Ada satu hal yang menarik. Saat seseorang mulai belajar mengendalikan pikirannya, biasanya mereka akan merasa lebih ringan, seperti beban yang selama ini ada di dalam kepala mulai menghilang. Ini karena pikiran yang tidak terkendali selalu menciptakan ketegangan, sedangkan pikiran yang terkendali membawa ketenangan. Tapi apakah mungkin untuk sepenuhnya mengendalikan pikiran? Mungkin tidak. Selalu akan ada momen di mana pikiran mencoba mengambil alih. Namun semakin sering dilatih, semakin mudah untuk membawanya kembali ke jalur yang benar. Pada akhirnya ada dua pilihan, menjadi pengendali atau yang dikendalikan. Jika membiarkan pikiran menguasai, kita akan selalu terombang-ambing oleh emosi dan keadaan. Tapi jika bisa mengambil kendali, dunia luar tidak lagi memiliki kuasa atas ketenangan kita. Dan itu mungkin adalah kebebasan sejati. Poin ketiga, jangan biarkan keadaan menentukan diri Anda. Ada satu hal yang sering membuat manusia terjebak dalam penderitaan. Mereka berpikir bahwa diri mereka adalah hasil dari keadaan, bahwa jika lingkungan sekitar buruk, mereka akan menjadi buruk. Jika keadaan sulit, maka mereka pasti akan menderita. Tapi coba pikirkan ini, seandainya kamu dilempar ke tengah badai, apakah itu berarti kamu harus ikut berputar seperti angin? Atau bisakah kamu berdiri tegak, tetap menjadi dirimu sendiri, meskipun angin mencoba merubuhkanmu? Banyak orang menjalani hidup dengan mentalitas layang-layang. Mereka terbang tinggi ketika keadaan baik, tetapi jatuh terhempas saat badai datang. Mereka membiarkan validasi orang lain menentukan harga diri mereka. Mereka merasa berharga hanya ketika dipuji,
dan hancur ketika dikritik. Tanpa disadari, mereka menyerahkan kendali atas kebahagiaan dan identitas mereka kepada hal-hal yang berada di luar diri mereka. Tapi ada jalan lain. Stoikisme mengajarkan bahwa keadaan di luar kendali kita, tetapi cara kita meresponsnya sepenuhnya ada di tangan kita. Kita bisa memilih untuk tidak membiarkan dunia luar mengatur siapa kita. Ketika lingkungan mengendalikan diri, kita hidup di dunia yang penuh aturan tak tertulis. Jika kamu tidak mengikuti standar sosial, kamu akan dianggap aneh. Jika kamu tidak mencapai ekspektasi orang lain, kamu akan dianggap gagal. Kadang, tekanan ini terasa begitu kuat hingga kita mulai mempertanyakan diri sendiri. Mungkin kamu pernah merasa bahwa orang-orang di sekitarmu tidak mendukungmu. Atau mungkin kamu tumbuh dalam lingkungan yang keras, di mana setiap kesalahan kecil langsung dihukum tanpa ampun. Jika itu yang kamu alami, tentu sulit untuk tidak terpengaruh. Otak kita dirancang untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan demi bertahan hidup. Tapi disinilah letak perbedaannya. Apakah kamu hanya ingin bertahan hidup, atau kamu ingin benar-benar hidup? Identitas yang tertanam di dalam diri. Jika semua yang mendefinisikanmu berasal dari luar, status, pekerjaan, validasi sosial, maka kamu sedang berjalan di jalan yang berbahaya. Karena begitu semua itu hilang, siapa dirimu? Ada orang yang kehilangan pekerjaannya dan tiba-tiba merasa dirinya bukan siapa-siapa. Ada yang putus cinta lalu berpikir bahwa mereka tidak lagi berharga. Semua ini terjadi karena mereka membiarkan keadaan eksternal menjadi dasar identitas mereka. Tapi pikirkan ini, ada orang-orang yang kehilangan segalanya namun tetap tegak. Mereka kehilangan uang, pekerjaan, bahkan orang-orang yang mereka cintai. Tapi mereka tetap memiliki sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Mereka tetap memiliki diri mereka sendiri. Batas antara adaptasi dan kehilangan jati diri. Bukan berarti kita tidak boleh beradaptasi dengan keadaan. Justru kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah salah satu kekuatan terbesar manusia. Tapi ada perbedaan besar antara beradaptasi dan kehilangan jati diri. Adaptasi berarti kamu tetap menjadi dirimu sendiri, tetapi cukup fleksibel untuk menghadapi dunia. Kehilangan jati diri berarti kamu membiarkan dunia membentukmu tanpa batas, sampai kamu tidak tahu lagi siapa dirimu sebenarnya. Ada cara untuk tetap teguh dalam prinsip, tanpa harus bertindak kaku. Itu dimulai dengan mengenali apa yang benar-benar penting bagimu. Apa nilai yang ingin kamu pegang? Apa prinsip yang tidak bisa kamu kompromikan? Jika kamu tahu jawabannya, kamu akan selalu memiliki arah, bahkan di tengah kekacauan. Jalan menuju ketenangan. Batin, banyak orang tidak menyadari bahwa semakin mereka menggantungkan kebahagiaan pada faktor eksternal, semakin mudah mereka dikendalikan oleh dunia luar. Tapi sebaliknya, semakin kamu menyadari bahwa kebahagiaanmu berasal dari dalam, semakin kuat dirimu. Bayangkan kamu sedang berjalan di tengah keramaian. Orang-orang di sekitarmu berbicara, menilai, mungkin ada yang mencemooh, ada yang mengagumi. Tapi kamu tetap berjalan dengan langkah yang sama. Kamu tidak melambat karena pujian, tidak juga berhenti karena hinaan. Karena kamu tahu, apapun yang mereka katakan, itu tidak mengubah siapa dirimu. Itulah inti dari stoikisme. Menjadi seseorang yang tetap teguh, tidak peduli di mana dia berada. Tidak membiarkan angin dunia membawa dirinya ke sana kemari. Keadaan bisa berubah, dunia bisa berantakan. Tapi satu hal tetap, dirimu adalah milikmu sendiri. Poin keempat, hidup itu tidak adil, tetapi itu tidak masalah. Ada saat-saat dalam hidup di mana kamu merasa dunia ini berat sebelah. Mungkin kamu sudah bekerja lebih keras dari orang lain, tetapi mereka yang mendapatkan pengakuan. Mungkin kamu sudah berusaha jujur, tapi justru mereka yang bermain curang yang mendapat keuntungan. Atau mungkin
Kamu lahir dalam situasi yang tidak seberuntung orang lain, dan semua usaha yang kamu lakukan terasa seperti berjalan di pasir hisap. Semakin kamu berjuang, semakin dalam kamu tenggelam. Lalu, bagaimana cara menghadapi kenyataan ini? Jika kamu menghabiskan seluruh waktu dan energimu untuk mengeluh tentang ketidakadilan, apa yang akan terjadi? Apakah dunia akan berubah? Apakah mereka yang berbuat curang tiba-tiba akan sadar dan memberi tempat untukmu? Apakah semua kesulitan yang kamu hadapi akan lenyap hanya karena kamu merasa tidak pantas mengalaminya? Tentu tidak. Tapi disinilah perbedaannya. Ada dua jenis orang di dunia ini. Mereka yang menghabiskan waktu mengutuk ketidakadilan, dan mereka yang menerima bahwa dunia ini tidak adil, lalu mencari cara untuk tetap maju. Bukan berarti kamu harus pasrah. Tidak ada yang mengatakan bahwa kamu tidak boleh berusaha memperbaiki keadaan. Tapi sebelum itu, kamu harus memahami satu hal. Hidup itu tidak adil dan itu tidak masalah. Ketidakadilan itu seperti hujan. Kamu bisa berdiri di bawahnya mengutuk langit karena basah, atau kamu bisa mencari tempat berteduh dan tetap berjalan. Lihatlah ke sekitar. Apakah semua orang yang sukses berasal dari latar belakang yang sama? Apakah semua orang yang berjuang selalu kalah? Tidak. Ada orang-orang yang lahir dalam situasi sulit, tetapi mereka tetap maju. Bukan karena mereka menunggu dunia menjadi adil, tetapi karena mereka menolak untuk membiarkan ketidakadilan mendikte hidup mereka. Dan disinilah letak kebijaksanaan sejati. Ketika kamu menyadari bahwa ketidakadilan adalah bagian dari kehidupan, kamu mulai memahami bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun. Kamu hanya punya dua pilihan, menyerah dan menyalahkan keadaan, atau mencari cara untuk tetap bergerak maju. Tapi mungkin kamu berpikir, bagaimana kalau ketidakadilan itu begitu besar? Bagaimana kalau aku benar-benar tidak punya kesempatan? Pertanyaan yang bagus. Tidak semua ketidakadilan bisa dilawan. Beberapa hal memang berada di luar kendali kita. Tetapi justru itulah yang membedakan mereka yang kuat dan mereka yang menyerah. Orang yang kuat tahu mana yang bisa mereka ubah dan mana yang tidak. Mereka tidak membuang waktu untuk berperang melawan hal-hal yang tidak akan pernah berubah. Mereka fokus pada apa yang bisa mereka kendalikan. Misalnya, kamu lahir di lingkungan yang tidak memberikan banyak kesempatan. Kamu tidak bisa mengubah tempat lahirmu, tapi kamu bisa mengubah cara berpikirmu. Kamu bisa memilih untuk menjadi seseorang yang terus belajar, mencari peluang, dan menciptakan kesempatan untuk diri sendiri, sekecil apapun itu. Atau mungkin kamu merasa sistem di sekitarmu penuh dengan ketidakadilan. Kamu bisa memilih untuk tenggelam dalam kemarahan, atau kamu bisa berpikir lebih jauh. Bagaimana cara bekerja dengan sistem itu, atau bahkan mengalahkannya dari dalam. Dunia tidak adil, tetapi itu tidak berarti kamu harus menjadi korbannya. Ada sesuatu yang menarik tentang otak manusia. Saat kita terus-menerus melihat dunia sebagai tempat yang tidak adil, kita cenderung kehilangan harapan. Tapi ketika kita mulai melihat ketidakadilan sebagai sesuatu yang bisa kita navigasi, sesuatu yang bisa kita hadapi dengan strategi dan ketenangan, dunia tiba-tiba terasa lebih bisa dikendalikan. Jadi, jika hidup tidak adil, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, terima kenyataan itu. Jangan buang energimu untuk mengeluh. Kedua, tentukan mana yang bisa kamu ubah dan mana yang tidak. Ketiga, lakukan apa yang bisa kamu lakukan tanpa terjebak dalam kepahitan atau kemarahan. Dan keempat, jangan biarkan ketidakadilan merusak ketenanganmu. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan berarti menerima segala sesuatu tanpa perlawanan. Ketenangan adalah mengetahui kapan harus bertindak, kapan harus menerima, dan kapan harus tetap maju tanpa kehilangan kendali atas dirimu sendiri.
Hidup memang tidak adil, tetapi bukan berarti kamu harus kalah. Poin kelima, hidup itu kacau, tetapi ketenangan ada di dalam diri Anda. Kamu pernah merasa seperti dunia ini terlalu berisik, seperti tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, ada saja hal yang berantakan. Ada orang yang mengecewakanmu, ada masalah yang datang tanpa aba-aba, ada rencana yang tiba-tiba gagal. Dan seolah itu belum cukup, kepalamu sendiri ikut-ikutan ribut. Pikiranmu berlarian kemana-mana, memikirkan apa yang bisa terjadi, apa yang seharusnya terjadi, dan apa yang tidak seharusnya terjadi. Itu melelahkan. Tapi kalau dipikir-pikir, bukankah hidup memang seperti itu? Berantakan, tidak bisa diprediksi, kacau, dan mungkin itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana kamu bereaksi terhadap semua itu. Bayangkan ini, kamu sedang di tengah badai besar, angin bertiup kencang, hujan deras mengguyur, dan di sekelilingmu hanya ada kekacauan. Tapi di tengah badai itu, ada satu tempat yang tetap tenang. Tidak tersentuh oleh hujan, tidak terpengaruh oleh angin. Tempat itu adalah pusat badai, eye of the storm. Dan itu seharusnya menjadi dirimu. Orang-orang sering berpikir bahwa ketenangan itu berasal dari keadaan sekitar yang damai. Bahwa kalau saja hidup ini lebih mudah, kalau saja tidak ada masalah, kalau saja orang-orang lebih baik, maka mereka bisa merasa tenang. Tapi kalau begitu, artinya mereka menyerahkan ketenangan mereka pada sesuatu yang di luar kendali. Dan itu berbahaya. Karena hidup tidak akan pernah berhenti menjadi kacau. Jadi satu-satunya cara agar kamu bisa benar-benar tenang adalah dengan menemukannya di dalam dirimu sendiri. Bagaimana caranya? Pertama, sadari bahwa pikiranmu adalah alat. Seperti otot, ia bisa dilatih. Kalau selama ini kamu mudah panik, mudah marah, mudah frustrasi, itu bukan karena kamu lemah. Itu hanya karena kamu belum melatih ketenanganmu dengan cukup baik. Dan otak manusia punya keistimewaan. Ia bisa berubah. Neuroplastisitas. Semakin sering kamu melatih pola pikir tertentu, semakin kuat pola itu terbentuk. Kalau selama ini kamu sering bereaksi berlebihan terhadap sesuatu, bukan berarti kamu harus terus seperti itu. Kamu bisa melatih diri untuk tetap tenang. Latihan pertama, jangan buru-buru percaya pada pikiran pertama yang muncul saat sesuatu terjadi. Misalnya, seseorang mengatakan sesuatu yang menyebalkan. Biasanya, otomatis kamu langsung tersinggung, merasa diperlakukan tidak adil dan ingin membalas. Tapi tunggu, sebelum kamu bereaksi, tanyakan ini pada dirimu sendiri. Apakah aku benar-benar harus marah? Apakah ini benar-benar masalah sebesar yang aku pikirkan? Apakah reaksiku akan membuat situasi lebih baik atau lebih buruk? Ketika kamu mulai mempertanyakan reaksimu sendiri, kamu mulai mengambil kendali. Kedua, terima kenyataan bahwa kekacauan adalah bagian dari hidup. Orang yang benar-benar tenang bukanlah orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Mereka hanya tahu cara menerima kenyataan tanpa perlawanan yang sia-sia. Bukannya berkata, "Kenapa ini harus terjadi padaku?" Mereka berkata, "Oke, ini terjadi. Apa yang bisa kulakukan?" Ada orang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk berharap dunia lebih adil, lebih tenang, lebih seperti yang mereka inginkan. Tapi ada juga orang yang sadar bahwa dunia memang tidak bisa dikendalikan sepenuhnya, dan mereka memilih untuk mengendalikan satu hal yang bisa mereka kendalikan, diri mereka sendiri. Itulah perbedaan antara orang yang selalu stres dan orang yang tetap tenang, bahkan di tengah kekacauan. Ketiga, jangan mencari pelarian yang tidak menyelesaikan masalah. Banyak orang mengira bahwa ketenangan bisa ditemukan dalam hiburan, alkohol, atau distraksi lainnya. Dan memang, itu bisa membantu untuk sementara, tapi begitu efeknya hilang, masalah tetap ada. Kalau kamu benar-benar ingin tenang,
Kamu harus membangun ketenangan dari dalam. Dengan latihan pernapasan, dengan meditasi, dengan belajar, melepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Dan mungkin yang paling penting, dengan belajar mempercayai dirimu sendiri. Karena yang sering membuat kita gelisah, bukan hanya kekacauan di luar, tapi ketakutan bahwa kita tidak cukup kuat untuk menghadapinya. Padahal kenyataannya, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Lihat saja, kamu sudah melewati begitu banyak hal dalam hidup ini. Kamu pernah mengalami hari-hari buruk dan kamu tetap bertahan. Kamu pernah merasa tidak sanggup, tapi nyatanya kamu masih di sini. Kamu lebih tangguh dari yang kamu sadari. Jadi lain kali ketika hidup mulai terasa berantakan, ingat ini, kekacauan itu wajar, itu bagian dari hidup. Tapi kamu tidak harus ikut kacau. Ketenangan ada di dalam dirimu, dan kamu bisa memilih untuk menemukannya. Poin ke-6. Ketenangan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Pernahkah kamu berada dalam situasi di mana semua orang panik, tapi ada satu orang yang tetap tenang? Orang yang tidak banyak bicara, tapi ketika dia berbicara, semua orang mendengarkan. Dia tidak terburu-buru mengambil keputusan, tapi justru karena itu, keputusannya selalu tepat. Dan anehnya, meskipun dia tidak menunjukkan emosi yang meledak-ledak, dia justru lebih dihormati daripada mereka yang berteriak paling keras. Ketenangan adalah sebuah kekuatan yang sering disalahpahami. Dalam banyak budaya, ekspresi emosi yang kuat sering dikaitkan dengan kepemimpinan dan keberanian. Jika seseorang marah, itu dianggap sebagai tanda kepedulian. Jika seseorang berbicara dengan suara lantang, itu dianggap sebagai tanda dominasi. Tapi apakah benar begitu? Di banyak situasi, mereka yang paling tenanglah yang memiliki kendali. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka mengerti bahwa bereaksi secara impulsif hanya akan memperburuk keadaan. Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih bagaimana kita merespons dunia. Tidak ada yang bisa memaksakan emosi ke dalam diri kita tanpa izin kita sendiri. Bayangkan sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang yang panik. Suasana tegang, suara beradu, masing-masing ingin pendapatnya didengar. Lalu ada satu orang yang duduk diam, mengamati. Dia tidak terburu-buru berbicara, tidak terpancing emosi. Tapi ketika dia akhirnya membuka mulut, semua orang mendengarkan. Kenapa? Karena ketenangan itu sendiri adalah bentuk dominasi. Itu menunjukkan kontrol diri, pemikiran yang jernih, dan kekuatan yang tidak perlu dipamerkan. Ketenangan juga berhubungan langsung dengan cara kerja otak kita. Saat kita stres, sistem saraf simpatik aktif, detak jantung meningkat, dan kita cenderung bereaksi tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, ketika kita tenang, sistem saraf parasimpatis mengambil alih, tubuh kita rileks, dan pikiran kita lebih jernih. Itulah mengapa dalam keadaan tenang, kita bisa melihat situasi dengan lebih objektif, tidak mudah terprovokasi, dan membuat keputusan yang lebih bijak. Tapi tentu saja tidak semua orang melihat ketenangan sebagai kekuatan. Ada yang menganggap orang yang tenang sebagai seseorang yang pasif, tidak berambisi, atau bahkan lemah. Dalam lingkungan yang terbiasa dengan ledakan emosi, ketenangan sering disalahartikan sebagai ketidakpedulian. Ini yang membuat banyak orang merasa perlu menunjukkan reaksi berlebihan agar dianggap serius. Padahal justru orang yang mampu tetap tenang dalam tekanan adalah orang yang benar-benar memiliki kendali atas dirinya sendiri. Namun, seperti segala hal dalam hidup, ketenangan juga harus ada batasnya. Terlalu tenang dalam situasi yang membutuhkan tindakan bisa membuat seseorang terlihat apatis. Jika seseorang tetap diam di saat yang seharusnya berbicara, itu bukan lagi ketenangan, melainkan kelalaian.
Itulah sebabnya keseimbangan diperlukan. Tenang, tapi tetap waspada. Diam, tapi tetap memperhatikan. Tidak bereaksi berlebihan, tapi tahu kapan harus bertindak. Sekarang, coba pikirkan tentang dirimu sendiri. Bagaimana biasanya kamu merespons situasi sulit? Apakah kamu cenderung terpancing emosi, atau kamu bisa menahan diri dan melihat situasi dengan kepala dingin? Mungkin setelah ini, kamu mulai menyadari bahwa ketenangan bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa kamu memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirimu sendiri. Dan dalam dunia yang kacau ini, orang yang bisa tetap tenang adalah orang yang memiliki kendali. Poin ketujuh, kemarahan tidak menyelesaikan masalah. Kamu pasti pernah merasakan ini. Saat sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, darah mulai mendidih, dada terasa sesak, dan satu dorongan kuat muncul di kepala. Melampiaskannya, kadang rasanya seperti keharusan, seolah dengan marah, masalah bisa selesai, atau setidaknya perasaanmu sedikit lebih lega. Tapi apa benar begitu? Bayangkan ini. Kamu sedang mengemudi, lalu seseorang memotong jalurmu tanpa memberi tanda. Detik itu juga amarah melonjak, otot menegang, jantung berdetak lebih cepat, tangan mencengkeram setir lebih keras. Kamu membunyikan klakson, mungkin sambil mengumpat. Tapi setelah itu, jalanan tetap macet. Orang yang memotong jalurmu bahkan mungkin tidak menyadari kesalahannya. Kamu saja yang terjebak dalam gelombang emosi yang kamu ciptakan sendiri. Begitulah cara kemarahan bekerja. Sekilas, ia terasa seperti reaksi alami yang bisa memberimu kendali. Tapi sebenarnya justru kamu yang kehilangan kendali. Kemarahan adalah ilusi kontrol. Saat marah, otakmu masuk ke mode fight or flight. Itu adalah respons alami manusia terhadap ancaman. Tubuhmu siap bertarung atau melarikan diri. Tapi masalahnya, dalam kehidupan modern, sebagian besar ancaman yang kita hadapi bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan kemarahan. Mungkin kamu marah karena rekan kerja tidak melakukan tugasnya dengan benar, atau seseorang berkomentar buruk tentangmu di media sosial. Kamu merasa perlu merespons untuk membela diri atau menegaskan posisi. Tapi kemarahan yang tidak terkendali seringkali berujung pada keputusan yang buruk. Mengatakan hal yang tidak seharusnya, melakukan tindakan yang merugikan, atau bahkan menghancurkan hubungan yang penting. Marcus Aurelius pernah berkata, kemarahan dan dendam lebih menyakiti diri sendiri daripada orang yang menjadi sasarannya. Itu karena kemarahan bukan sekadar ekspresi emosi, ia adalah energi destruktif yang jika tidak dikendalikan justru akan mengendalikanmu. Kemarahan itu memabukkan, tapi tidak menyelesaikan. Ada alasan kenapa kemarahan seringkali sulit ditahan. Saat marah, otak melepaskan adrenalin dan kortisol, dua hormon yang membuatmu merasa hidup dalam ketegangan. Ini sebabnya banyak orang merasa bahwa marah itu melegakan. Tapi seperti halnya alkohol atau zat adiktif lainnya, efek itu hanya sementara. Setelahnya, kamu seringkali justru merasa lebih buruk. Kamu mungkin menyesali kata-kata yang diucapkan, tindakan yang dilakukan, atau hubungan yang rusak. Sebuah studi menemukan bahwa orang yang sering marah lebih rentan mengalami tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stres kronis. Kemarahan bukan hanya merusak keadaan emosional, tetapi juga kesehatan fisik. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Kemarahan itu seperti api. Jika dibiarkan, ia akan membakar apa saja di sekitarnya. Tapi jika dikendalikan, ia bisa menjadi alat yang berguna. Ketika kamu mulai merasa marah, coba lakukan ini. Tarik napas dalam-dalam. Napas panjang memberi sinyal pada otak bahwa tidak ada bahaya nyata. Ini membantu menenangkan sistem saraf. Tunda reaksi. Jika kamu ingin merespons sesuatu dengan marah, beri jeda beberapa detik sebelum bicara atau bertindak.
Dalam banyak kasus, ini cukup untuk menurunkan intensitas emosi. Tanya dirimu sendiri, apakah ini sepadan? Kebanyakan hal yang memicu kemarahan sebenarnya tidak akan berdampak besar dalam jangka panjang. Jika sesuatu tidak akan penting dalam waktu seminggu, sebulan, atau setahun dari sekarang, mungkin tidak perlu direspons dengan kemarahan. Alihkan energi ke sesuatu yang lebih konstruktif. Olahraga, menulis, atau sekadar berjalan kaki bisa membantu melepaskan ketegangan tanpa merusak apapun. Kemarahan bukanlah kelemahan. Ia adalah bagian dari dirimu, tapi bukan sesuatu yang harus mendikte hidupmu. Karena pada akhirnya mereka yang bisa tetap tenang di tengah kekacauan adalah mereka yang benar-benar memiliki kendali. Poin ke-8. Jangan terjebak di masa lalu atau masa depan. Ada satu kebiasaan yang sering dilakukan tanpa sadar, membiarkan pikiran berlarian ke tempat-tempat yang tidak bisa disentuh. Kamu mungkin pernah duduk diam, tapi di dalam kepalamu ada adegan yang terus diputar ulang. Mungkin sesuatu yang terjadi bertahun-tahun lalu. Mungkin sesuatu yang seharusnya kamu katakan, tapi tidak pernah keluar dari mulutmu. Atau sebaliknya, kamu malah sibuk membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Bagaimana kalau nanti gagal? Bagaimana kalau semua ini tidak berjalan sesuai rencana? Kita hidup dalam ketegangan antara dua waktu, masa lalu yang sudah berlalu dan masa depan yang belum datang. Pikiran kita seringkali seperti kaset rusak yang terus mengulang bagian yang sama, seolah berharap bisa mengubah sesuatu yang tidak bisa diubah. Atau seperti peramal amatir yang sibuk menebak-nebak hal yang belum tentu terjadi. Tapi kalau dipikir lagi, siapa yang sebenarnya sedang memegang kendali? Kalau kamu terus-menerus menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan, siapa yang sebenarnya sedang menjalani hidupmu saat ini? Apakah benar kamu yang memegang kendali atau justru pikiranmu yang mempermainkanmu? Mungkin, tanpa sadar, kamu sedang dikendalikan oleh sesuatu yang bahkan tidak bisa disentuh. Bayangkan seseorang yang berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada jalan yang mengarah ke belakang, jalan yang penuh dengan kenangan. Entah itu baik atau buruk. Di sisi lain, ada jalan yang menuju ke depan, yang dipenuhi dengan kemungkinan dan ketidakpastian. Tapi yang sering terlewatkan adalah tempat dia berdiri saat ini, di titik persimpangan itu sendiri. Bukankah aneh? Orang seringkali menghabiskan begitu banyak energi untuk sesuatu yang tidak bisa mereka sentuh. Mereka berusaha menggenggam masa lalu yang sudah pergi, atau mencoba mengontrol masa depan yang belum datang. Tapi anehnya, mereka lupa bahwa satu-satunya hal yang benar-benar bisa mereka kendalikan adalah apa yang ada di hadapan mereka saat ini. Pernahkah kamu bertanya-tanya, seberapa banyak momen yang telah terlewat hanya karena kamu terlalu sibuk memikirkan sesuatu yang tidak ada? Berapa banyak hari yang berlalu tanpa benar-benar kamu jalani, hanya karena pikiranmu berada di tempat lain? Stoikisme mengajarkan bahwa hidup terjadi di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan hanyalah konsep, sesuatu yang belum ada. Mengkhawatirkannya hanya akan menciptakan penderitaan yang tidak perlu. Sekarang bayangkan ini, kamu sedang duduk di sebuah taman. Angin bertiup sejuk, ada suara daun yang bergesekan, dan sinar matahari menyentuh kulitmu. Semuanya sempurna. Tapi, bukannya menikmati momen itu, kepalamu justru dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang mengembara. Kamu mengingat kejadian yang sudah lewat, atau mencemaskan sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi. Lalu, kamu tersadar. Kamu kembali ke momen ini. Kamu merasakan angin di kulitmu, mendengar suara burung, dan tiba-tiba kamu merasa lebih ringan. Bukan karena masalahmu hilang, tapi karena untuk sesaat kamu benar-benar hadir. Dan mungkin itu satu-satunya yang perlu kita latih, kemampuan untuk kembali ke momen ini.
lagi dan lagi. Tentu, ada saatnya kita perlu belajar dari masa lalu. Ada pula saatnya kita perlu merencanakan masa depan. Tapi bukan berarti kita harus terjebak di sana. Yang lalu, biarlah berlalu. Yang akan datang, biarlah datang. Dan kamu hanya perlu benar-benar ada di sini, sekarang. Kesimpulan, latih pikiran Anda agar tetap tenang dalam situasi apapun. Jadi, kalau kita tarik benang merah dari semua ini, kuncinya sederhana, tapi seperti biasa. Yang sederhana justru paling sulit dilakukan. Ketenangan bukan tentang menghilangkan masalah, bukan juga tentang menghindari emosi, tapi tentang bagaimana kita merespons. Banyak orang ingin hidupnya tenang, tapi mereka sendiri yang menciptakan kekacauan, menginginkan kendali atas hal-hal yang seharusnya diterima, bereaksi terhadap hal-hal yang seharusnya diabaikan, terjebak di masa lalu atau cemas akan masa depan, padahal yang mereka miliki hanya satu, saat ini. Dan inilah pertanyaannya, sejauh mana kita sudah melatih diri untuk tetap tenang? Apakah kita masih membiarkan keadaan mendikte siapa diri kita? Apakah kita masih mudah tersulut oleh hal-hal yang tidak seharusnya? Ketenangan adalah latihan. Sama seperti otot, dia perlu dilatih terus-menerus. Bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi sesuatu yang tumbuh dari kebiasaan, dari cara kita berpikir, dari cara kita merespons, dari bagaimana kita memilih untuk menjalani hidup ini. Maka, kalau ada satu hal yang bisa kita ambil dari pembahasan ini, mungkin ini. Latih pikiranmu seperti seorang petarung melatih tubuhnya. Karena dunia ini tidak akan menjadi lebih tenang, tapi kita bisa. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini sampai akhir.